Halo teman-teman, di kesempatan kali ini izinkan kami memaparkan materi evolusi mengenai petunjuk evolusi. Yuk ditonton dan disimak dengan baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Agus Paul. saya Eka Putri, saya Ella Elmayana, saya Pradila Maura. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori asal-usul kehidupan, teori evolusi kimia dan biologi, dan teori evolusi. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang petunjuk evolusi, simak, terus pembahasannya ya. Teman-teman, evolusi dapat dilihat sebagai suatu proses sejarah yang memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa evolusi benar-benar terjadi. Bukti-bukti evolusi tersebut antara lain peninggalan beberapa fosil, adanya variasi individu dalam satu keturunan, homologi dan analogi organ-organ tubuh, embriologi perbandingan, petunjuk secara biokimia, perbandingan fisiologi organisme, dan adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Semua bukti-bukti ini akan kita bahas satu persatu. Kita ke petunjuk evolusi pertama, yaitu peninggalan fosil. Fosil merupakan sisa tubuh makhluk hidup yang telah membatu karena proses geologis yang membentuknya. Fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan tua sampai muda menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi dapat diketahui adanya proses evolusi. Nah, sejarah perkembangan kuda merupakan salah satu contoh yang paling dikenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk dari masa ke masa. Fosil kuda ini ditemukan oleh seorang ahli fosil paleontolog asal Amerika yang bernama Profesor Othniel Carlos Marsh. Dia berhasil mengumpulkan fosil-fosil kuda yang lengkap dan penemuannya dipublikasikan pada tahun 1874. Penemuan fosil-fosil ini dapat menggambarkan perkembangan kuda dari hewan berjari banyak yang berukuran kecil hingga menjadi yang lebih besar. Darwin menyatakan bahwa fosil yang ditemukan dari Eohippus atau kuda kecil menjadi Equus atau kuda modern adalah contoh evolusi yang terbaik sejak buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection dipublikasikan. Urutannya yaitu Eohippus 60 juta tahun yang lalu, Mesohippus 40 juta tahun yang lalu, Meryhippus 30 juta tahun yang lalu, Pliohippus 10 juta tahun yang lalu, dan Equus 1 juta tahun yang lalu. Petunjuk evolusi kedua yaitu variasi makhluk hidup. Variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam satu spesies. Jika variasi tersebut hidup dalam lingkungan berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi, adanya variasi makhluk hidup merupakan adanya petunjuk evolusi menuju terbentuknya spesies baru. Petunjuk evolusi ketiga yaitu homologi dan analogi organ tubuh. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Misalnya, sayap burung homolog dengan tangan manusia, kaki depan kuda homolog dengan sirip dada paus. Sedangkan analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi asal-usulnya berbeda. Contohnya sayap burung dengan sayap serangga. Petunjuk evolusi keempat yaitu embriologi perbandingan. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Tahap-tahap perkembangan dialami oleh hewan multiseluler yang berkembang biak secara seksual. Tahap perkembangan itu dimulai dari zigot sampai fase-fase tertentu dan menunjukkan adanya persamaan pada jenis vertebrata. Semua persamaan itu dimulai dari zigot, morula, blastula, gastrula, dan mengalami diferensiasi hingga terbentuk organ-organ tubuh. Perkembangan embrio dari zigot menuju dewasa disebut ontogeni. Beberapa kelas vertebrata seperti ikan, burung,
reptil, dan mamalia. Walaupun tubuh individu dewasanya berbeda jenis satu sama lainnya, namun fase awal dari perkembangan embrio sangat mirip. Makin mirip, makin dekat kekeluargaannya. Kita bisa melihat fase embrio yang mirip dari beberapa organisme. Berikut: ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia. Para ahli berpendapat bahwa ontogeni, perkembangan individu, adalah ulangan dari revolusi filogeni, perkembangan hubungan kekerabatan organisme. Ontogeni adalah perkembangan individu dari satu sel menjadi individu dewasa. Filogeni adalah sejarah perkembangan makhluk hidup dari makhluk yang hidup sebelumnya. Kaidah ini dianggap terlalu berlebihan karena tidak benar bahwa vertebrata berevolusi dari bentuk ikan menjadi bentuk reptil, kemudian menjadi bentuk berkaki 4. Selanjutnya, petunjuk evolusi kelima, yaitu petunjuk biokimia. Biokimia atau kimia hayati adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan lainnya dapat ditunjukkan dengan uji biokimia yang disebut uji presipitin. Uji presipitin adalah uji adanya reaksi antara antigen dengan antibodi. Banyak sedikitnya bentuk endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Petunjuk evolusi keenam, yaitu perbandingan fisiologi organisme. Fisiologi adalah cabang biologi yang membahas fungsi dan kegiatan zat hidup, seperti jaringan, sel, dan organ. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, namun terdapat kemiripan dalam ciri fisiologinya, seperti sistem respirasi, ekskresi, digesti, metabolisme, dan sebagainya. Kita bisa melihat proses respirasi pada berbagai makhluk hidup, misalnya sistem respirasi pada ayam, sistem respirasi pada burung, dan sistem respirasi pada ikan. Dan terakhir, petunjuk ketujuh, yaitu alat-alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tersisa atau tidak berfungsi. Alat tubuh yang tersisa pada manusia misalnya umbai cacing atau appendix, dan ada juga otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taring yang runcing, buah dada pada laki-laki. Pada burung kiwi, yaitu burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat penyusutan sayap. Pada ular piton ditemukan benjolan kuku yang merupakan sisa kaki belakang, dan pada paus selama masa embrio mempunyai gigi pada rahang dan mereduksi setelah lahir.